Saya mau tanya sama Pak Yamin aja tadi mengenai permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin, karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Langsung saya jawab. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu, Bu. Oh iya, saya mute. Oke, Pak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya. Mohon maaf saya. Nah, it is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya. Oke, begini ya Mbak ya. Kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga mau Sebentar bagus loh. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Jadi saya dari tadi lihat mendengar ini saling debat gini. Sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar itu mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini ya Mbak. Orang juga mampu pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Iya. Sebentar, Abah. Janganlah kayak buzzer, Bah. Santai. Itu masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri. Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa. Ya, kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, Anda saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, saya so very sorry, my dear. Ya, Anda itu hanya gossiping namanya. Gak ada bobot di situ. Not to impose. Kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Itu saya sarankan pada dosen. Bang Yamin, ini Bu Fitri sudah tidak ada di layar. Apakah Bang Yamin mau langsung ke Bu Fitri masih? Cukup itu aja. Jadi apa namanya? Nggak mau lah berlama-lama itu. Gosip aja bagi saya itu. Praten als Zonderkop. Bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Semalam gimana Kak sama si Yamin? Si Yamin aku banyak nggak ngerti bahasanya. Dia kayaknya dulu ini deh. Dulu dia tinggal di Belanda, jadi bahasanya Belanda aku nggak ngerti ya. Tapi kan aku tanya, dia ngerti nggak kenapa terjadinya persidangan ini? Dia ngerti nggak ceritanya? Ya dia pandah aja tuh puyeng ya. Aku tuh mengedukasi kalian itu kan, kita itu bukan orang-orang yang kuliah hukum ya, bukan. Dia ini kan ngomong sama netizen, bukan ngomong sama mahasiswa hukum atau mereka berdebat dengan para ahli hukum. Keberatan bahasanya. Kan kita yang di Komal Mr. Z itu